Pemirsa, pemerintah akan merelokasi warga di sekitar kawasan industri Cikande, Serang, Banten yang diduga terpapar radioaktif berbahaya. Ada 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini? Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat rumah juga ya, bangun rumah urugan ya? Kalau di sini enggak, saya ngurung ini aja. Nguruk doang? Ngurung di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang dulu enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak-anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya. Di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium-137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium-137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium-137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Ya, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi sudah ada rekan kami jurnalis iNews ada Mahesa Apriandi di kawasan Cikande, Serang, Banten. Selamat siang Mahesa, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah daerah yang terpapar radiasi ini sudah
berkurang dengan adanya dekontaminasi yang dilakukan oleh pemerintah? Baik, rekan Safa dan pemirsa, dapat saya laporkan update terkini sampai hari ini pihak gabungan dari petugas anti radiasi masih terus melakukan proses pemindahan bahan-bahan yang diduga mengandung zat radioaktif. Sejumlah petugas selain melakukan pemindahan di sekitar area pabrik yang terkontaminasi oleh zat radioaktif, petugas juga melakukan atau menemukan sejumlah barang-barang zat radioaktif ini terdapat di wilayah dekat pemukiman warga. Kemarin dan hari ini tadi pagi tim kami juga sempat melakukan konfirmasi ke pihak warga bahwa warga merasa resah dengan adanya aktivitas penutupan dan pemindahan zat radioaktif ini, karena itu berdampak terhadap pendapatan warga, karena wilayah yang terdampak radioaktif ini dekat dengan pemukiman pabrik. Warga yang biasa setiap hari melakukan aktivitas berdagang itu kekurangan pendapatan. Demikian, Bapak. Ya, Mahesa, apakah hingga kini sudah ada laporan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat terpapar radioaktif ini? Pasca setelah dilakukan pengecekan dan penutupan area yang terduga wilayah terpapar radiasi, itu sudah dilakukan pemeriksaan sejumlah karyawan pabrik di wilayah industri di wilayah kawasan modern Cikande. Berdasarkan data yang kami peroleh itu ada sekitar 20 pabrik yang terkontaminasi oleh zat radioaktif. Berdasarkan informasi ada sekitar 9 orang yang terpapar zat radioaktif tersebut. Bahkan kami kemarin sempat mewawancarai satu warga yang terpapar radioaktif. Sampai hari ini dia diminta untuk berhenti bekerja. Terus mereka masih melakukan proses perawatan dan rujukan ke rumah sakit di Fatmawati, Jakarta. Demikian, Safa. Ya, Mahesa, apa gejala yang dialami oleh warga yang terpapar dan kemudian betulkah katanya ada beberapa warga yang terdampak tapi tidak mendapat perhatian dari pemerintah, kehilangan pekerjaan, kemudian juga mengalami gangguan ekonomi akibat terpapar radioaktif ini, Mahesa? Baik rekan Safa, kalau berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, memang gejala yang disebabkan oleh zat radioaktif ini tidak berdampak jangka pendek. Sejumlah warga yang diduga sudah terpapar itu tidak memiliki dampak secara fisik. Mereka masih beraktivitas biasa dan tidak merasa dirinya sakit. Terus poin kedua terkait dengan adanya efek dampak adanya kejadian ini, tadi pagi hingga siang ini kita coba dari tim iNews mencoba mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan kantor Bupati Serang di mana tempat saya berada berdiri. Kami tidak menemukan pejabat yang berkompeten untuk menjawab terkait upaya apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengevakuasi masyarakat warga yang berada di sekitar dekat lokasi. Karena berdasarkan data atau hasil liputan kami di lapangan, hingga akhir hari ini tidak ada upaya yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan evakuasi warga dan menjamin keselamatan warga dan kesehatannya. Demikian rekan Safa. Baik, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan akan melakukan atau akan merelokasi sejumlah warga ke tempat yang lebih aman. Apakah sudah ada perkembangan informasi terkait hal ini? Kapan kira-kira relokasi akan dilakukan? Kemarin di hari Kamis Menteri Lingkungan Hidup mendatangi wilayah kawasan Kecamatan Cikande. Bentuknya hanya sosialisasi, pemberitahuan dan tidak adanya upaya konkret untuk merelokasi warga yang terdampak dekat di wilayah lokasi terpapar zat radioaktif tersebut. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Mahesa Apriandi langsung dari Serang, Banten, dan selamat bertugas kembali.